Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Pak Qori Al-Qusasi ini akhirnya mendapat teguran keras dan diajari adab atau akhlak oleh seorang artis yang bernama Putri Mojopahit. Hal ini karena tingkah polanya yang bergaya mesum di depan layar ketika berdialog dengan Putri Mojopahit. Selain itu juga akhlaknya memang tidak bagus ketika memanggil Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan sebutan nama saja. Oleh karena itu, Putri Mojopahit segera menegurnya dan meluruskan agar Pak Qori segera memperbaiki akhlaknya. Nah, bagaimana kita selengkapnya mengenai dialog seru ini? Sebaiknya kita bersama-sama melihat langsung video berikut ini. Semoga bermanfaat. Boleh Anda berbelok arah, tetapi harus profesional dong. Artinya profesional tuh begini. Profesional itu Tengku Qori tidak boleh menyerang hal-hal yang bersifat tidak menghormati. Contoh, saya tahu Tengku Qori berbelok arah, ya kan? Saya masih panggil Tengku Qori, nggak memanggil jambal. Ngerti jambal enggak? Bahasa Jawa itu jambal tuh ngukuh Qori gitu doang gitu maksudnya. Nah, harusnya secara profesional itu harus tetap dengan hormat, karena kan pernah kenal. Urusan ilmu kan bisa ini kita diskusikan, tapi untuk adab kan tetap nomor satu ya. Saya Syarif, cucu Nabi, berdakwah dengan cinta suci, bukan Habib dari Yaman. Waalaikumsalam. On cam dong Tengku Qori. On cam nih. Tengku Qori. Loh, kecian penasarannya. Enggak lah, enggak penasaran lah, orang udah kenal, kecuali nggak kenal baru penasaran. Halo, assalamualaikum. Tengku Qori. Waalaikumsalam, Papa Putri, Papa Putri, Mbak Putri. Itu saya lihat, saya kan lama nggak membahas itu, tapi bikin konten-konten di Putri Mojopahit TikTok. Kok bisa itu belok arah? Gimana ceritanya? Karena menemukan bahwa tesis iman itu harus. Dari mana ceritanya? Loh, kok dari mana ceritanya? Pertama ya Mbak Puput, Imaduddin itu menuduh kitab Abnaul Imam itu palsu. Ternyata setelah saya teliti, kitab itu asli. Justru Asli. yang palsu itu As-Sajarah Al-Mubarakah, itu yang pertama. Sebentar. Yang kedua, itu asli, tetapi kan runutan ke atasnya tetap terputus. enggak bakal, semua datanya ada Mbak Puput. Iya, emang Tengku Qori punya data yang terputus 550 tahun itu? Punya. Ya udah, debat kalau emang punya. Dan Iman sudah saya surat tantangan debat. Iman yang takut. Bukan takut, udah yakin bisa. Ih, keren dong, buktinya Iman itu udah berani. Oke, nanti tak sampaikan aku yang ngomong. Sampaikan ya. Nanti ini aku potong, aku upload di YouTube. Oke. Iya, tapi sangat disesalkan sekali Tengku Qori. Terus Iya, sesal. sebenarnya gini, enggak masalah. Dalam debat Kalau gue begini. Dalam hemat saya ya Tengku Qori ya, boleh Anda berbelok arah, tetapi harus profesional dong. Artinya profesional tuh begini. Profesional itu Tengku Qori tidak boleh menyerang hal-hal yang bersifat tidak menghormati. Contoh, saya tahu Tengku Qori berbelok arah, ya kan? Saya masih panggil Tengku Qori, nggak memanggil jambal. Ngerti jambal enggak? Bahasa Jawa itu jambal tuh ngukuh Qori gitu doang gitu maksudnya. Nah, harusnya secara profesional itu harus tetap dengan
hormat, dengan karena kan pernah kenal. Urusan ilmu kan bisa ini kita diskusikan, tapi untuk adab kan tetap nomor satu ya. Mbak Puput, yang Mbak Puput tahu, ya Mas Putra Samudra dan Mukimat, dengerin dulu dong. Dia yang selalu memframing saya, menyerang saya, yang melakukan fitnah buat saya. Jadi saya wajar dong menyerang Imat, Tudin, alaihil kadzab, gitu. Sebenarnya sih gini, Tengku Kori ya, saya itu tidak akan menetralisir sesuatu hal yang tidak menjadi iya. Kalau iya ya iya, tidak ya tidak. Namanya adab, mau apapun alasannya, ya kita itu tetap harus dengan cara yang baik. Adab itu nomor satu. Cara yang baik, Mbak. Aku kan cara yang baik ngajak diskusi ilmiah. Tetapi enggak, itu jejak digital kan saya lihat. Kasih aku kesempatan bicara dong saya. Iya. Tengku Kori tak turunkan habis ini, tenang aja sebentar dikit. Jangan panik. Iya, enggak panik saya aman, tenang. Gimana? Puput, dengerin ya. Jadi yang roasting saya itu yang paling itu Mukimat, termaksud majikan mutu. Namanya Kiai Haji Imaduddin, namanya Imaduddin Isman, bukan Mukimat, diralat. Ayo yang benar. Bukan, Mukimat itu kan pengikut Imat maksudnya. Oh iya, tapi kalau pengikutnya Kiai Imat berarti bukan berarti terus Tengku Kori menyerang Kiai Imat dong, nggak boleh dong. Kan nggak jauh lagi dari Imat. Jadi iya, jadi cara penyampaiannya itu tetap, kalau memang yang nyerang pengikutnya ya udah lawan pengikutnya dong, ngapain menyerang Kiai Imatnya? Pengikutnya menyerang pribadi saya nggak bisa, orang pengikutnya itu pakai akun-akun hoax. Ya udah, resiko Ya, bermedia bisa. sosial. Resikonya Imat juga harus kena dong. Yo, itu namanya gini loh. Kalau Tengku Kori itu menyerangnya ke Kiai Imat, berarti Tengku Kori tidak bisa menghadapi pengikutnya Kiai Imat, lemah berarti kan? Bisa, karena gini loh, serangannya itu kan ke pribadi saya. Ya kan? itu oke, pengikutnya ke pribadi Tengku Kori kan, bukan Kiai Imat. Kenapa ke Tengku Kori menyerangnya Kiai Imat? Gak boleh dong, gak boleh menyerang Kiai Imat karena bukan Kiai Imat yang menyerang. Kiai Imat, ya, Kakang Imaduddin alaihil kadzab, dia itu ya mengutus pasukannya untuk menyerang. Tidak, saya nggak bisa, Tengku Kori nggak boleh ngomong begitu. Kan saya pun mengenal beliaunya. Bagaimana juga, saya mau bagaimana juga prinsip saya. Siapapun yang menyerang saya, maka orang itu sampai kakek moyangnya, sampai sohiful riwayatnya akan saya serang. Itu prinsip saya. Puput yang cantik. Tapi nyerangnya pengikutnya, bukan Kiai Imat ya. Puput pegang mic-nya yang benar. Lah iya udah bener. Kenapa memang? Pegangnya. Begini, penyanyi itu beda. Penyanyi itu megangnya seenaknya dia, yang penting muni. Begini. Kan yang nyerang pengikutnya, ya lawan pengikutnya, bukan Kiai Imat kan? Tidak adil. Tidak adil kalau Tengku Kori menyerang pengikutnya. Mbak Puput, aku datang ke sini sudah lama kita tidak bersemu. Iya, tapi saya tahu, saya mau lawan itu Tengku Kori kan. Gak boleh seperti itu karena kita kenal, kita pernah makan bersama-sama, ada Kiai Imat, ada Tengku Kori, ada siapa namanya, Kiai Fuad, ada Tubagus Mogi, semuanya ada. Bukan menyerang sebenarnya, lebih ke ilmu. Iya, diskusilah dengan profesional, jangan menyerang pribadi, nggak boleh. Gimana sih? Gimana? Udahlah Mbak Puput. Jangan udahlah, enak aja, ini juga tanggung jawab saya. Gimana? Kamu tanggung jawab apa, emang kamu jatuh cinta sama Bapak Botak? Ya enggak lah, bukan saya jatuh cinta itu. Kita bicara itu tentang kebenaran, tentang kebenaran mana? Bapak Botak nggak punya kebenaran. Adab, adab. Ya, saya nggak bicara adab. Loh, harus setinggi-tingginya ilmu, tapi kalau adab zong itu nggak ada artinya, Tengku Kori, ngerti nggak? Oh, nggak ada, nggak ada gunanya. Orang mau tinggi ilmunya, kalau adabnya nggak ada, cara memanggil. Gini aja deh, Tengku Kori, sebentar, saya yang ngomong, dengar, ya. Tengku Kori, saya bilang begini. Namanya saya manggil Tengku Kori kan
taruhlah bukan Tengku, saya panggil Mas, Abang misalnya. Terus karena saya memanggil seperti itu karena Tengku Kori lebih tua daripada saya, ya kan? Ya. Nah, terus tiba-tiba misalnya Tengku Kori tak panggil aja tiap hari. Apa Kori? Mau apa lo Kori? Lama-lama naik pitam juga itu Tengku Kori pasti. Karena oh iya pasti, jangan bilang enggak. Karena apa? Om saya itu udah biasa dengan panggilan Om Rajat saya itu. Oke ya, nanti aku di YouTube saya akan melawan Tengku Kori dengan panggilan Kori. Awas kalau nyerang saya, oke? Loh, saya akan serang kamu kalau kamu Lah. nyerang saya. Ya iya berarti kan tetap kan nggak mau kan, nggak boleh seperti itu. Orang Manggil itu saya Kori itu terserah. Tetapi kalau kamu menyerang saya, ya kamu siap-siap saya serang. Nah itu dia, makanya berarti Tengku Kori tetap kan nggak mau berbicara tentang ilmu. Ya, Kalau bilang bicara aja tentang sama ilmu, itu, ilmu bilang aja. aja, Jangan bawa nyerang orang pribadi lain. orang. Gitu loh. Bilang aja sama Bapak Imad agar dia menyerang saya, jangan nyuruh. Nggak bisa Tengku, gini Kiai Imad itu bukan faknya untuk menyerang pribadi orang. Beliaunya membahas tentang ilmu. Layar dia nyerang saya kok. Oh nggak bisa. Dia Loh, kok nggak bisa? oh wajar gini. Sebentar Tengku Kori, nggak bisa. Kita pernah kenal di belakang layar ya, kita ngobrol misalnya. Taruhlah saya kenal sama Tengku Kori, kenal sama Kiai Imad, pernah makan bersama kita, pernah duduk bersama kita, pernah diskusi bersama. Terus kita, yang penting kita tidak rekod, kita tidak upload, kita bercanda, kita ngobrolin. Itu kenapa? Itu lumrah saya rasa. Yang penting tidak dipublish. Iya, persoalannya ya rombongan Imad ya menyerangi saya dengan cara fitnah, bukan cara fakta gitu. Apa Tengku Kori punya bukti bahwa Kiai Imad memfitnah Tengku Kori? Loh, soal bukti itu nomor 2. Yo nggak bisa. Bukti nomor 1 baru bisa mengatakan kamu memfitnah saya. Loh, gitu. Sekarang gini loh, Mbak. Sekarang Apa? ya Coba kacamatanya dibuka. Buat apa sih buka? Kan kamu Loh sudah- ya biar tahu lah. kan sudah biasa begini. Ya enggak kan, biar netizen juga tahu Tahu, apa juga tahu, gerak-geriknya, sorot matanya Tengku Kori seperti apa. Aduh, entar dulu aku mau Apa? kamu kok kamu sekarang semakin manis ya? Lo memang dari dulu manis, memang Enggak, dulu cuman kurang. oh biarin aja nggak apa-apa. Memang kalau musuh itu, ini kan mau nggak mau kita sudah berseberangan. Anda mencari jalan yang apa namanya, di jalan yang sesat, saya masih di dalam jalan kebenaran. Jadi lebih bening saya. Paling sesat. Jadi lebih bening saya karena saya masih di jalan kebenaran. Kamu jalan tersesat kok, jalan. Kata siapa aku jalan tersesat? Hidupku damai di jalan ini. Saya tanya ya. Saya tanya kalau kamu bukan jalan tersesat ya. Saya tanya nih, ya kan? Nah, sekarang saya tanya kamu jawab ya. Apa Apa? dasar kamu percaya tesis Imad? Karena belum ada tesis yang membantah tesis Sudah. Kiai Imad. Udah. Nggak bisa, belum terbukti. Terputus 550 tahun itu belum terbukti, tidak bisa. Belum terbukti, jadi nggak bisa. Aku nggak bisa. Secara keilmuan itu masih dipegang Kiai Imad. Imad itu kalau nggak ada saya mati kutu. Nggak boleh, Allah nggak suka sama orang seperti itu. Kamu tidak akan bisa makan kalau tidak ada saya. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya sombong. Sombong dengan kebenaran nggak masalah. Tidak bisa. Saya tahu kok awalnya. Begini. Kiai Imad itu ya sama Tengku Kori itu kan teman baik ya. Ya. Enggak Iya, teman baik. bukan. Oh iyalah teman baik. Mana ada? Teman baik dari mana? Bang Kiai Imad itu kalau bukan teman baik, selama ini Tengku Kori ikut ke sana kemari, apa itu Dia namanya? butuh saya. Oh, terlalu sombong Tengku Kori. Tengku Kori buka kacamatanya dulu. Tengku Kori buka kacamatanya dulu. Justru saya yang berbuat baik sama dia. Jangan sombong jadi orang. Enggak. Aku nggak sepakat dengan cara seperti Dia ini. nggak pakai nggak apa-apa, tapi saya juga nggak tersepakat sama narasi kamu. Ya enggak lah. Kalau Iya, memang faktanya kan gitu. Tengku Kori merasa dibutuhkan, itu satu kan merasa sombong. Sedangkan selama ini, maaf sih, stop dulu. Tengku Kori, yang pertama publik masyarakat tahu itu adalah tentang
tesis Kiai Imat, bukan Iya, tesis Tengku Kiai Kori. Imat, kalau nggak ada saya itu masuk kuburan. Kata siapa itu? Kan kata Tengku Kori. Ya buktinya fakta dan sejarah saya Mana yang ada? menangani semua. Oh tidak, Yang tidak dibatalkan. seperti itu. Dibatalkan Begini, saya. Iman faktanya tidak begitu, enggak tidak? bisa. Boleh orang-orang Faktanya. percaya, pengikutnya Tengku Kori Faktanya percaya Iman sama Tengku Kori dibatalkan boleh. itu kemana? Tapi saya kan tahu buktinya, tidak begitu. Mana kamu tahu, lebih tahu saya dong. Oh, saya tahu juga. Sebentar. Ganti ya saya ngomong. Jangan. Ini saya ngomong. Iya. Waktu itu debat ke Banten. Dengar saya ngomong sekarang. Saya yang marah nih. Jangan marah-marah dong. Slow, jangan panik. Ya biarin aja. Tengku Kori nggak mau menang, nggak mau kalah. Saya juga nggak mau kalah, enak aja. Kamu kalah. Faktanya itu saya yang mempromosikan tesis dia. Anda itu Saya kan yang versi membuka. Anda. Dengarkan saya ngomong. Dengar orang. Dengerin saya ngomong. Kamu Sebentar. kalau jangan melotot dong. Kalau melotot dong kayak Enggak, saya tuh kebal sama rayuan, nggak kena ya. Dengerin Tengku Kori, dengerin. Waktu debat ke Banten, itu Tengku Kori kan sebenarnya tim dari Kiai Imat itu sudah melarang. Tapi Tengku Kori memaksa datang. Udah. Itu poinnya di situ. Iya, tapi tidak untuk datang. Kan tapi dalam kesepakatan itu tidak datang. Saya menjadi perwakilan Imat kok dia mau kabur ke Cirebon. Oh, nggak begitu bahasanya, nggak kabur juga. Itu kan digoreng-goreng sama Tengku Kori supaya terkesan apa itu namanya oh saya tahu karena saya masih ada di dalam. Aku ada di dalam apa itu namanya circle itu sampai sekarang kan aku masih ada. Sejak kapan kamu masuk circle? Oh, dari dulu, dari awal sebelum Tengku Kori muncul. Siapa bilang? Oh, saya yang bilang barusan. Emang barusan siapa yang bilang Jin? Kamu pendatang baru kok, YouTuber. Kata siapa aku pendatang baru, justru Tengku Kori yang pendatang baru. Sebentar, ya dengar nih ya. Dari awal ya, kasus polemik nasab ini itu rame-rame itu ya. Ini kan berawal dari Bahar Smith yang ngamuk soal mencaci maki Wali Songo kan. Tesis Iman keluar kapan? Tahun berapa tesis Iman keluar? Saya membahas tentang sebentar, saya jawab satu-satu, jangan ngelantur kemana-mana. Gua tabok juga lu Tengku Kori. Iman itu keluar. Begini, dengerin dulu, bukan dulu masalah begini. tesis. Saya Loh, minta begitu. masalahnya tesis Kiai Imat itu memang baru, tetapi kan itu dari bukti-bukti yang ada dikumpulkan jadi satu, dijadikan tesis itu. Gimana sih? Mana buktinya? Ya ada lah. Tanya, nanti aku bilang sama Kiai Imat. Bukti kenapa dia kabur? Dia ada diskusi. Nggak ada kabur. Kata siapa kabur? Itu gorengan Tengku Kori. Ini nggak benar nih. Ini contoh teman yang sudah tidak layak untuk disebut teman. Nggak boleh, nggak begitu. Karena memang faktanya nggak kabur, nggak bisa. Orang nggak kabur kok dibilang kabur. Nggak kabur. Enak aja. Saya akan tetap bertahan bahwa siapa Kiai Imat itu nggak kabur. Emang nggak kabur, enak aja. Nggak ada. Di Robito. Nggak ada. Pernah diskusi sama Nggak ada. Sebentar, saya jawab itu omongan Tengku Kori semuanya. Oke, sebentar ya, saya jawab sekarang. Saya jawab. Kiai Imat pertama tidak pernah kabur. Itu Buktinya perlu. kabur. Taufik Assegaf pernah nggak mau dia diskusi? Nggak pernah mau dia. Jangankan diskusi, diundang aja nggak pernah datang dia. Terlalu mahal Kiai Imat meladeni kroco-kroco itu. Nggak bisa, enak aja. Orang Tengku Kori aja, dengerin Tengku Kori. Tengku Kori aja eksis itu ya. Tengku Kori aja eksis itu ketika tesis Kiai Imat itu meledak, baru Tengku Kori eksis. Gimana ceritanya? Loh, kalau memang berarti kan yang punya senjata itu siapa namanya? Yang punya senjata itu Kiai Imat. Yang punya senjata ya. Saya orang Imat itu banyak mengambil narasi dari saya dalilnya. Ini orang merasa benar ya, jadinya begini loh guys. Orang ini merasa pinter, merasa benar, merasa dibutuhkan. Padahal nggak begitu. Ya memang harus lurus. Nah Tengku Kori ini minta benar sendiri. Enggak, saya luruskan. Yang punya tesis itu Kiai Imat. Terlepas dari siapa yang memviralkan, siapa ini, bukan Tengku Kori. Kiai Fuad yang memviralkan, ya kan? Habis itu terkumpullah satu persatu, ya kan?
habis oh iya, kenyataannya seperti itu. Terkumpullah satu persatu, baik itu dari siapa namanya, Tengku Kori, semuanya muncul satu persatu, ya kan? Apa yang dia bisa? Si Fuad pernah debat di mana? Loh, karena memang nggak mau untuk berdebat. Dia itu YouTuber nyari duit. Sok tahu lu Tengku Lo Kori. kok tahu gimana sih? Aku ya dari awal tuh tahu betul kok. Dari mana Anda kamu tahu? seperti apa, sudut pandangnya seperti apa. Tidak seperti itu. Kiai Fuad memviralkan berita itu. Sebentar. Kiai Fuad memviralkan apa namanya tesis Kiai Mat. Dengerin dulu saya ngomong. Tabok juga loh. Emang dipikir aku perempuan? Perempuan nggak berani kali sama Tengku Kori, ya kan? Dengar dulu. Kiai Fuad itu memviralkan oke. Iya kan? Kalau Anda mengatakan Kiai Fuad itu YouTuber, Anda salah. Lo kok nggak salah, orang YouTuber? Oh, beliaunya punya power sehingga dengan beliaunya speak up banyak yang mengetahui karena banyak followernya, banyak pengikutnya. Kita pernah bersama. Tahu saya pun tahu arahnya Anda, Iya, saya juga tahu. Jangan berbohong. Apa? Kamu berada dengan orang yang sama, jangan berbalik. YouTuber si Puan. Saya YouTuber oke. Dengerin dulu Tengku Kori. Jangan ngeyel. Kamu krunya si Puan. Iya. Krunya kan? Saya timnya. Iya, bayar nggak? Oh enggak. Jangan bohong. Emang enggak ada pembayaran. Lillahi ta'ala ini puasa. Jangan memfitnah orang. Makanya gini loh, orang itu ya, dengerin Tengku Kori, dengerin. Orang kerja nggak dibayar, makan kutu. Lah memang saya nggak bekerja untuk Kiai Fuad. Saya nggak bekerja untuk Kiai Fuad, salah Anda. Saya bekerja untuk YouTube channel saya pribadi. Ya. Untuk YouTube channel saya pribadi. Ya. Tetapi saya di barisannya Kiai Fuad dan Kiai Imat, you know. Iya, tapi krunya masa kru nggak ada gaji. Kru itu, dengerin, kru itu yang membuat apa itu namanya konten, yang punya apa itu namanya di channelnya Kiai Fuad itu baru kru. Orang saya tahu. Kru daripada apa, nggak ada hubungannya dengan YouTube kok. Saya untuk channel saya sendiri, ya bukan untuk channelnya orang lain. Kamu sendiri juga menjadi memviralkan dan si botak. Ya nggak apa-apa, namanya juga YouTuber ya, memang memviralkan lah. Fulus saya dari Amerika sono. Bukan dari Kiai Fuad. Nih, teman-teman. Dia sudah dibayar Amerika menurut aku ya. Berarti YouTube kan memang punyanya Amerika. Dodol banget sih Tengku Kori. Gimana sih? Begini ngaku pinter loh, ya Allah, ya Allah. Lah emang YouTube itu miliknya Amerika. Dolar dari mana coba? Kumpul dibayar sama orang Amerika ya. Terus si Fuad dibayar sama orang mana? Ya ampun. Sebentar aku tanya saya Tengku Kori. YouTube dibayar sama siapa? YouTube itu dibayar sama Amerika katanya. Karena YouTube itu miliknya Amerika, Dodol. Jadi yang monetisasi duit dolarnya itu ya dari sono ya. Gimana sih? Ya iyalah, dapat gajinya ya dari Amerika. Emang dari siapa? Dari Tengku Kori. Tengku Kori aja masih dawir, gimana sih Nah, gimana? Kan Tengku Kori aja masih dawir, gimana bayar saya? Nah, ya iyalah dapat bayaran lah. Diduga dapat bayaran dari kabib-kabib itu. Gimana sih? Sudahlah, gini lah Tengku. Kalau Anda mau berdebat dengan cara Anda, tidak, Anda yang harus tobat. Emang saya ngapain harus tobat? Saya itu di jalan yang benar, situ yang lagi berbelok arah. Begini Tengku Kori. Aku mah kasihan sama kamu loh sayang. Ngapain kok menyesal? Takut kasihan sama saya yang kasihan sama Tengku Kori. Justru saya kasihan sama kamu, nanti kamu celaka di akhirat. Kata siapa sok tahu? Gini aja Tengku Kori. Tengku Kori berangkat ke akhirat dulu ya, tanyakan dulu. Baru nanti kalau memang saya sudah ketemu di akhiratku. Oh, pantesan guys, halu guys. Walah halu pantesan. Gini nanti kalau Tengku Kori
sudah ketemu sama Gusti Allah ya. Doang yang bisa ketemu Nabi. Kapan itu? Masa nggak dengar Tengku kamu Kori bohong ketemu lagi? dulu Kamu bohong sama lagi. Gusti Allah. Nanti kalau Jangan sudah bohong, ketemu sama bohong. Gusti Allah. Nggak boleh bohong loh, harus jujur. Siapa yang bohong? Dari tadi perasaan aku ngomong apa adanya deh. Ini orang ada-ada aja deh. Ngadi-ngadi. Halu. Cerita dia ketemu Nabi di masa kecil terus-terusan. Kapan itu? Bohong lagi. Siapa bohong? Emang aku tadi bohong? Orang aku bertanya kapan kok disebut bohong? Kok Gimana ini kapan? mau melawan Ingat tesis nggak orang nggak Surabaya, pinter waktu begini? di hotel, kamu pas Iya. kamu mau tidur bareng-bareng sama laki-laki, saya larang, ingat nggak? Kapan saya tidur sama laki-laki? Aduh kacau juga nih. Aduh kacau, jangan begitulah Mbak Puput. Fitnah lagi, dosa lo. Puasamu saya bilang, batal demi nanti. Allah Udah nih, makan demi aja. Allah nih, jangan dusta tuh. Kamu bilang kami tidur satu kamar sama si yang udeng-udengan itu siapa tuh namanya? Mana siapa, kapan? Itu siapa yang gemuk-gemuk? Iya betul itu, jebakan. Ini orang ternyata tukang fitnah. Naudzubillah min dalik ya Allah. Sumpah demi Allah kamu tidurnya Ya Allah. mau satu Iya. kamar sama laki-laki kan? Naudzubillah min dalik. Ternyata tukang fitnah, baru tahu saya Tengku Kori itu. Bilang marah-marah, jangan sampai perempuan tidur bareng sama laki-laki cuma satu kamar lagi. Demi Itu Allah, di mana saya itu? Naudzubillah min dalik ya Allah. jangan Kok ada? begitu dong, Mbak Puput yang jujur. Oh alah, saya sudah Ui, tahu. dong. Gak gini. Sudah tahu sekarang fix, saya sudah tahu. Tengku Kori ternyata pandai membuat cerita bohong alias tukang fitnah. Naudzubillah min dalik. Wali Songo membawa cahaya, roh suci untuk dunia. Di hati kita mereka ada, menyatukan jiwa bangsa.